Tes. Shalom, jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Walaupun kita melaksanakan ibadah kita hari ini secara live streaming di rumah kita masing-masing, semoga Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Oleh karena itu, sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa sejenak. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1, 2, dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih,
Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tujukanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan ditetapkan pada hari Minggu ini. Hukum yang keempat demikian bunyinya: ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel minggu kita hari ini tertulis dari kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10a. Kita membaca secara responsor ya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang setelah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Holy
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 6 Maret 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Infokabit. Topik Minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yang kedua, ibadah sekolah Minggu dan Minggu ceria. Kebaktian sekolah Minggu dan Minggu ceria dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, kegiatan gereja secara online. Ibadah gereja dilakukan secara online atau live streaming di pukul 7.30 bahasa Indonesia dan di pukul 10 bahasa Batak. Persembahan Minggu bisa kita sampaikan kepada para halado sektor masing-masing. Yang keempat, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, kebaktian sektor diadakan secara live streaming, dilaksanakan pukul 20 WIB. Yang kelima, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan Maret 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke para halado sektornya masing-masing. Yang keenam, iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakonia sosial sampai bulan Maret 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakonia sosial bisa disampaikan ke para halado sektornya masing-masing. Yang ketujuh, rekrutmen song leader. Sesuai dengan program Marturia, diadakan rekrutmen song leader pada tahun ini. Untuk jemaat yang ingin bergabung menjadi song leader bisa mendaftarkan dirinya melalui Sintua sektornya masing-masing. Pendaftaran dimulai dari tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Yang kedelapan, rekrutmen guru sekolah minggu. Gereja kita mengadakan perekrutan guru sekolah minggu yang baru sebanyak 8 orang, yaitu dari sektor Galatia 1 orang, sektor Judea 1 orang, sektor Kolose 2 orang, sektor Filipi 2 orang, sektor Bethlehem 1 orang, dan sektor Betania 1 orang. Syarat untuk menjadi guru sekolah minggu yaitu bersedia mempersembahkan diri bekerja atau melayani di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, berperilaku yang pantas ditiru dan rajin mengikuti kebaktian,
rajin mengikuti sermon, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah sidi. Seboleh-bolehnya berpendidikan keguruan. Formulir pendaftaran bisa kita minta dari Parhalado sektor masing-masing. Pendaftaran dimulai tanggal 6 Maret 2022. Yang ke-9, pembagian bantuan sosial dari gereja. Pada hari Sabtu 5 Maret 2022 telah dilaksanakan pembagian bantuan sosial untuk 114 kakak jemaat kita di gereja kita dari 12 sektor. Yang ke-10, jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini telah pindah gereja, yaitu keluarga Hasoloan Simbolon, Inang Sarmauli Boru Panjaitan dengan 2 anaknya dari sektor Betania, pindah ke gereja HKBP Harvest City, distrik 28 Deboskap. Yang ke-11, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang ke-12, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 10 kepala keluarga sebanyak Rp1.325.000. Yang ke-13, persembahan iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini sebanyak 9 kepala keluarga sebanyak Rp950.000. Yang ke-14, keuangan gereja. Huria Rp6.570.000, pembangunan Rp500.000, Opusat Rp175.000, amplop resort Rp500.000, jumlah Rp7.745.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahannya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bersatu di dalam doa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika boleh saya gambarkan, oleh karena dosa, kita semua bagaikan orang-orang yang sedang masuk ke dalam sebuah lautan lumpur hidup yang menanti-nantikan keselamatan. Sehebat apapun, sekuat apapun usaha dan strategi yang kita perbuat untuk mengeluarkan diri kita dari dalam lumpur itu tidak akan pernah berhasil. Karena semakin banyak kita bergerak di dalam lumpur hidup itu, semakin dalam juga kita dihisap ke dalamnya. Maka satu-satunya yang memungkinkan kita bisa keluar adalah ada orang yang kuat di luar kita yang menarik kita keluar dari lumpur tersebut. Demikianlah keselamatan oleh karena iman yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tidak pernah bisa selamat karena perbuatan baik atau karena ketaatan kita kepada hukum Taurat. Kita selamat atau kita dibenarkan hanya karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang kuat itu, yang bisa menarik kita keluar dari lumpur hidup tadi. Rasul Paulus menyampaikan ini karena melihat orang-orang Yahudi di Roma, mereka sangat giat untuk Allah melakukan pekerjaan keagamaan itu. Akan tetapi di satu sisi yang lain, mereka menolak atau tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang telah dibangkitkan dari kematian. Di satu sisi mereka sangat kuat mematuhi atau menaati hukum Taurat, tapi di sisi yang lain mereka menolak Yesus itu Mesias atau Juru Selamat atau Tuhan yang dibangkitkan dari kematian. Padahal sudah jelas bahwa Taurat atau melakukan Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Karena pada faktanya tidak satu pun dari antara manusia yang dapat memenuhi seluruh tuntutan Taurat. Tidak ada satupun. Itu sebabnya
Yesus Kristuslah menjadi kegenapan hukum Taurat itu. Di dalam Yesus Kristuslah seluruh tuntutan Taurat dapat digenapi. Maka percaya kepada Yesus Kristus, hanya itu yang menyelamatkan. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena iman kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jika engkau mau selamat, berserulah kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi topik minggu pada hari ini. Disebutkan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Dan bagaimana seharusnya orang-orang yang berseru kepada Tuhan? Ini yang akan menjadi pokok perhatian kita dari teks ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjawab mengapa kita harus berseru kepada Tuhan dan bagaimana seharusnya hidup orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Jawabannya, karena Dia sangat dekat denganmu. Dia sangat dekat dengan kita. Di ayat 8 tadi disebutkan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di dalam mulut dan di dalam hati, 2 organ tubuh ini adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Itu artinya firman itu menyatu dengan kita, melekat dengan kita. Sedemikian dekatnya lah Dia atau sang firman itu di sekeliling kita. Ini juga yang ditegaskan atau boleh membantu kita menjelaskan bagian ini. Ada sebuah lagu pop rohani Kristen yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Dalam liriknya itu di sana disebutkan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli pada kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus Kristus hanya sejauh doa. Kau tidak harus berjalan jauh untuk menemuinya. Kau tidak harus membeli pulsa atau kuota untuk menghubunginya. Kau tidak harus mempersiapkan sesajen untuk memanggilnya. Kau cukup melipat tanganmu, berdoa memanggil namanya. Dimanapun kau berada, bagaimanapun keadaanmu saat ini, Dia sangat dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu. Kata firman dalam perjanjian baru atau dalam bahasa Yunani ada 2. Yang pertama logos, yang kedua rema. Logos itu artinya adalah ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan yang dapat kita peroleh dengan membaca, mempelajari atau mendengarkan khotbah. Sedangkan yang kedua rema itu artinya suara Allah yang berbicara kepada kita secara pribadi. Ini adalah bisikan roh Allah kepada kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu. Dan pada teks ini Rasul Paulus tidak memakai kata logos, tapi dia pakai kata rema. Maka ketika disebutkan firman itu dekat kepadamu, artinya suara Tuhan Allah itu dekat kepadamu, ada di dalam mulut dan di dalam hatimu. Maka berserulah kepadanya
dengarkanlah bisikannya yang akan menuntunmu keluar dari seluruh pergumulanmu dan persoalan hidupmu. Bagian yang kedua, untuk menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya kehidupan orang yang berseru kepada Tuhan? Yang kedua adalah selaras hati dengan mulut. Selaras hati kita dengan mulut. Ada ungkapan Indonesia yang berkata, lain di bibir, lain di hati. Ini mau menggambarkan sebuah kemunafikan. Apa yang diucapkannya dari mulutnya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini adalah orang-orang yang mulutnya berkata, Tuhan, Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan hantu, hantu, atau kebalikan. Atau saya ambil contoh, ini adalah orang-orang yang misalnya dia memanggil pendeta untuk memimpin kebaktian memasuki rumahnya yang baru. Setelah kebaktian ini, pendetanya pulang, kemudian si keluarga ini mengambil telur ayam kampung, meletakkannya di atas pintu masuk, katanya mau menyangkal bala masuk ke dalam rumahnya. Dari mulut dia kelihatan mengaku sebagai percaya kepada Kristus, tetapi yang dia percaya yang menyelamatkannya adalah yang lain. Ini adalah orang-orang yang lain di mulut, lain di hati. Di mulut dia mengakui Yesus itu adalah juru selamat, tetapi di dalam hatinya dia mempercayai yang lainlah yang akan menyelamatkannya. Saudara-saudari, menegur kebiasaan seperti inilah Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mulut dengan hati haruslah selaras berseru kepada Tuhan. Itu yang disebut Rasul Paulus dalam ayat 9 sampai ayat 10 tadi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus selaras apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati kita ini. Keselarasan ini sangat-sangat penting ditegaskan. Terlebih pada zaman teks ini, itu hal yang sangat penting untuk ditegaskan. Karena pada saat itu, ketika kau mengaku dengan mulutmu sebagai pengikut Kristus, engkau harus mempertaruhkan nyawa kepada orang-orang sekitarmu. Pada waktu itu orang-orang yang menyebut dirinya Kristus mengalami penindasan, pengejaran, dan penghukuman dari orang-orang Romawi. Maka Rasul Paulus menasihatkan, jangan main-main mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Engkau harus berani mempertaruhkan nyawamu atas itu. Itu sebabnya apa yang kau ucapkan keluar dari mulutmu haruslah selaras dengan apa yang kau percayai di dalam hatimu. Namun kemudian Paulus juga memberi jaminan penguatan kepada mereka. Di ayat 11 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang hatinya dan mulutnya selaras berseru kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan Allah kita. Dalam kisah Alkitab ini ada banyak tokoh yang sudah boleh kita lihat sebagai contoh orang-orang yang hatinya dan mulutnya selaras berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak mempermalukan dia. Misalnya Daud, ketika dia mengalami ancaman kehidupan, dia dikejar-kejar dan diserang oleh Saul dan tentaranya. Namun Daud tetap berseru kepada Tuhan, mulutnya mengakui Tuhanlah penolong dan hatinya percaya hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Pada saat itu dia tidak dipermalukan. Tuhan membebaskan Daud dari kejaran Saul dan juga tentara-tentaranya. Atau contoh satu lagi, Daniel, ketika dia diperhadapkan untuk menyembah patung pada saat itu, dia mulutnya percaya atau mengaku bahwa hanya Tuhan Allah lah yang layak disembah,
hatinya juga percaya hanya Tuhanlah yang akan dapat menyelamatkan dia jika dia berkenan. Dia dimasukkan ke gua singa, tapi Tuhan tidak mempermalukan dia karena Daniel juga diselamatkan. Ini adalah bukti bahwa orang-orang yang hatinya dan mulutnya selaras berseru kepada Tuhan, maka dia tidak akan dipermalukan oleh Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir, untuk menjawab mengapa kita harus berseru kepada Tuhan. Yang ketiga adalah karena keselamatan itu disediakan untuk semua. Keselamatan itu disediakan untuk semua. Di ayat 12 dan 13 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apapun sukumu, apapun rasmu, bagaimanapun strata sosialmu, bagaimanapun keadaanmu, apapun warna kulitmu, dari manapun latar belakangmu, dan bagaimanapun besarnya dosa-dosamu, kau bisa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelamatkanmu. Asalkan engkau sungguh-sungguh datang mengaku kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, siapapun boleh datang berseru kepada Tuhan Allah tanpa terkecuali. Pada zaman teks ini, orang Yahudi merasa mereka istimewa karena merekalah yang menerima Taurat Musa. Di sisi yang lain, orang-orang Kristen Romawi menganggap mereka istimewa karena merekalah yang mempertahankan gereja yang ada di Roma pada saat itu. Ternyata konsep itu semua salah atau tidak tepat, karena sesungguhnya Tuhan menerima siapapun yang datang berseru kepadanya. Siapapun engkau akan diterimanya. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan menyelamatkanmu. Berserulah kepada Tuhan dalam setiap keadaanmu dan dalam setiap kondisi hidupmu. Akui dan percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dia dekat denganmu dan menerimamu bagaimanapun keadaanmu. Dia akan menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas ajakan-Mu yang benar-benar boleh memberikan kesejukan di dalam hati kami. Engkau menyatakan Tuhan, jikalau kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini berseru kepada nama-Mu dalam setiap keadaan kami, dalam setiap pergumulan dan kondisi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami datang berseru kepadamu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa ingat bahwa Engkau dekat dengan kami, ada di sekeliling kami, yang senantiasa dapat mendengar, menjawab, dan menolong kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan bimbinglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berseru kepadamu, supaya apa yang kami akui lewat mulut ini dan apa yang kami percayai di dalam hati kami itu sejalan atau selaras ya Tuhan. Karena kami percaya dengan demikian kami akan dapat mendengarkan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, keluar dari persoalan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah bagi semua, yang memberi keselamatan kepada semua orang dari manapun dan bagaimanapun keadaannya. Ya Tuhan, kami datang dengan segala keadaan kami, dengan seluruh keterbatasan kami pada saat ini. Engkau kiranya menerima kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, selamatkanlah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat bebas dari seluruh persoalan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini yang mendengarkan firman ini, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupannya. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit.
Engkau yang menganugerahkan kesembuhan bagi mereka yang menderita penyakit di dalam tubuhnya pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang menganugerahkan umur panjang dan kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada satu minggu ini. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan yang bergumul di tengah-tengah keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anaknya. Kiranya Engkau yang melimpahi cinta kasih di tengah-tengah setiap keluarga jemaat-Mu. Engkau yang mencukupkan seluruh kebutuhan rohani dan jasmani mereka, supaya mereka dapat bersyukur menjalani kehidupan. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan dunia ini. Walau di sekeliling kami Tuhan masih ada banyak bayang-bayang ketakutan karena pandemi COVID-19 ini, tapi kami tahu dan kami percaya Engkau memiliki kuasa akan menjaga dan melindungi kami semua Tuhan, supaya kami luput daripadanya. Kami juga berdoa bagi seluruh dunia ini, kiranya Engkau yang menanamkan perdamaian Tuhan. Jauhkanlah hati yang membatu, yang ingin berperang satu dengan yang lain. Kiranya perdamaianlah Tuhan yang kami junjung dalam kehidupan ini. Kami tahu bagaimanapun alasannya, perang adalah sesuatu yang Kau tentang. Perang adalah melanggar perintah-Mu. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan, wujudkanlah kerinduan ini di tengah-tengah dunia ini, supaya kerajaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan. Terimalah hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami seluruh pelayan dalam ibadah pagi ini, liturgis, pembaca warta, song leader, organis, dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.